wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Ahsan Tuzoni dan Intan Aulia Rahma Rusdi akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami yang akan membahas tentang makanan, minuman halal dan haram. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengambil 7 subbab, akan menerangkan 7 subbab. Yang pertama, pengertian makanan dan minuman halal. Yang kedua, syarat makanan dan minuman halal. Yang ketiga, jenis makanan dan minuman halal. Yang keempat, manfaat makanan dan minuman halal. Yang kelima, pengertian makanan dan minuman haram. Yang keenam, jenis makanan dan minuman haram. Dan yang terakhir, efek dari mengonsumsi makanan dan minuman haram. Langsung saja presentasi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Intan Aulia Rahma Rusdi. Kita masuk pada pembahasan pertama, yakni makanan dan minuman halal. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, semua makanan, baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang, pada dasarnya adalah halal dan baik atau thayyib, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Syarat makanan dan minuman yang halal ada 2, yakni halal dan yang kedua baik atau thayyib. Halal artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Sedangkan baik atau thayyib artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi, dan bermanfaat untuk kesehatan. Hal ini telah dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Halalnya suatu makanan atau minuman harus meliputi 3 hal, yakni yang pertama, halal karena zatnya. Maksudnya adalah makanan itu harus terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Makanan atau minuman yang halal tadi harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Makanan atau minuman halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara, maka makanan atau minuman tersebut menjadi haram. Seperti contohnya yang diperoleh dengan cara mencuri, menipu, atau sebagainya. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Makanan atau minuman yang halal harus diperoleh dengan cara yang halal pula, dan proses atau cara pengolahannya pun juga harus halal. Contohnya seperti hewan kambing, ayam, sapi, unta adalah hewan yang halal. Tetapi apabila proses pengolahannya tersebut tidak sesuai dengan hukum syara, maka dagingnya menjadi haram. Selanjutnya yakni jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Yang terakhir yakni manfaat makanan dan minuman halal. Yang pertama, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif dan terhindar dari akhlakul madmumah atau karakter negatif.
Yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi itu bergizi dan baik atau thoyyib untuk kesehatan tubuh. Yang keempat, menjaga akal dan hati seseorang. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang. Dan yang terakhir, membawa ketenangan hidup. Selanjutnya, makanan minuman haram. Pengertian makanan minuman haram. Apa sih makanan dan minuman haram itu? Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara' pasti ada memiliki dampak buruk. Sebaliknya, meninggalkan makanan dan minuman yang dilarang syara' pasti ada faedahnya dan mendapat pahala. Jenis makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram itu memiliki banyak mudaratnya. Pada dasarnya segala minuman apa saja itu adalah halal untuk diminum selama tidak ada ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang mengharamkannya. Bila diharamkan namun masih dikonsumsi, maka niscaya tidak barokah, bahkan efek jauhnya bisa menimbulkan sebuah penyakit. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memakan dan meminum yang halal saja. Yang pertama, jenis makanan dan minuman yang haram yaitu haram lizati. Yang kedua, haram li ghairihi. Apa itu haram lizati? Haram lizati yaitu makanan yang haram karena zatnya. Hukum asal dari makanan ini sendiri memang sudah haram. Contohnya yang pertama, daging babi. Seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram dikonsumsi. Termasuk lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah shortening, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan atau food additive. Banyak penyakit berbahaya terkandung di dalam babi, di antaranya yaitu parasit trichiosis. Meski begitu, babi membawa berbagai parasit dalam tubuh dan daging mereka dan beberapa sulit dibunuh bahkan ketika saat dimasak. Itu sebabnya muncul banyak peringatan jika daging babi dimasak kurang matang akan sangat berbahaya. Ada hal menarik mengenai babi. Di negara-negara non-muslim, daging babi ini menjadi makanan utama atau menjadi makanan sehari-hari. Bahkan mereka sudah mengerti bahwa babi itu mempunyai penyakit yang sangat ganas. Adapun salah satu ancaman terbesar ketika seseorang mengkonsumsi daging babi adalah trichinosis atau trichinellosis, sehingga larva cacing trichinella dapat menjangkit manusia. Lebih parahnya lagi, setelah seminggu seseorang mengkonsumsi babi yang terinfeksi cacing betina dewasa akan menghasilkan larva yang memasuki aliran darah dan akhirnya menggali ke dalam otot dan jaringan lain yang berada di dalam tubuh. Adapun gejala trichinosis antara lain sakit kepala, demam tinggi, rasa lelah, nyeri otot, mata kemerahan, sensitif terhadap cahaya, pembengkakan pada kelopak mata atau wajah. Jika tidak ditangani dengan baik, bisa menyebabkan kematian. Itulah kenapa babi diharamkan untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu ada darah. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis. Yang digarisbawahi di sini yaitu najisnya. Najis
karena dinilai najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah yang sudah membeku yang dijadikan makanan dan diperjualbelikan oleh sebagian orang. Yang ketiga, khamr. Sudah jelas, khamr sangat diharamkan di dalam Islam. Khamr dapat dianalogikan dengan semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah. Yang kedua, haram li ghairihi. Apa haram li ghairihi itu? Haram li ghairihi yaitu makanan yang haram karena faktor eksternal, faktor dari luar. Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut, yang awal mulanya halal menjadi haram. Di antaranya yaitu bangkai. Apa bangkai itu? Bangkai yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil pemburuan. Penyembelihan yang syar'i, penyembelihan yang menggunakan nama ketika menyembelih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah semua bangkai itu tidak boleh dimakan? Tidak, ada bangkai yang boleh dimakan. Ada dua bangkai binatang yang boleh dikonsumsi. Yang pertama ikan dan yang kedua belalang. Ikan, karena dia termasuk hewan air dan telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali kodok. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang, dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa. Hadis riwayat Ahmad. Semua makanan halal yang tercampur najis. Yang ketiga, semua makanan halal yang tercampur najis. Contohnya seperti mentega, madu, susu, minyak goreng, atau selainnya yang kejatuhan tikus atau cicak misalnya. Hukumnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Maimunah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW ditanya tentang minyak samin atau minyak lemak yang kejatuhan tikus. Maka beliau bersabda, buanglah tikusnya dan buang juga lemak atau minyak yang berada di sekitar, lalu makanlah sisa lemak kalian. Dalam hal ini yang tidak terkena tikus itu, yang tidak itulah tikusnya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang ketiga, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judi, undian harapan, taruhan, menang togel, dan sebagainya. Cara mendapatkannya yang tidak baik dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan bertaubat dosa padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah 188. Nah, yang makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim. Nah, ini aslinya makanan tersebut halal awalnya, lalu haram ketika cara mendapatkan makanan atau minuman tersebut dengan cara yang tidak baik. Lebih tepatnya itu. Lalu selanjutnya, akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Apabila manusia memakan makanan dan meminum minuman yang haram, maka akan menimbulkan akibat buruk baik bagi orang itu sendiri,
baik terhadap pribadinya maupun terhadap orang lain atau masyarakat, bahkan terhadap lingkungan sekitar. Lalu akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik, tidak mau menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin sesuai dengan yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman juga, hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik dan kami berikan kepada kamu sekalian. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung banyak zat di situ seperti alkohol, seperti efeknya bisa sangat berbahaya sekali, seperti kecerdasan menurun, cenderung sering lupa dan melakukan hal-hal yang negatif, senang menyendiri dan melamun, semangat bekerjanya berkurang. Lalu akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram ini masih banyak lagi, mulai dari membahayakan kesehatan jasmani sampai rohani. Allah dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 91 menjelaskan bahwasanya sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kami lantaran meminum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Nah, terima kasih telah mendengarkan dari presentasi kelompok kami. Nah, untuk kesimpulannya, saya simpulkan bahwasanya yang pertama, hukum Islam melalui Al-Quran dan Al-Hadis telah menetapkan beberapa jenis makanan dan minuman yang haram dikonsumsi umat Islam, antara lain bangkai, darah, babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, serta khamr dan semua jenis minuman yang memabukkan, sedangkan makanan dan minuman yang tidak disebutkan sebagai makanan dan minuman haram dalam Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak menjijikkan atau membahayakan kesehatan manusia, maka bisa dikategorikan sebagai makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, menurut hukum Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi umat Islam di samping harus berkualitas halal, juga harus thayyib, yaitu makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa, dan tidak bertentangan dengan perintah Allah. Karena tidak diharamkan, jadi kata thayyiban menjadi ilah atau alasan dihalalkan sesuatu dari makanan. Kesimpulan yang ketiga, makanan dan minuman tersebut diharamkan karena mengancam tidak lain dan tidak bukan hal, yaitu mengancam jiwa manusia, bertentangan dengan pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan harta dalam maqasid al-syariah. Terima kasih teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.